Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara cinta segitiga Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Aquarius. Ini untuk melihat bagaimana situasi terkini atau situasi dalam waktu dekat hubungan Aquarius dengan pasangan sahnya. Seperti biasa sebelum memulai, mari ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Jadi dalam hubungan ini memang mungkin kalau konflik, masalah, perdebatan gitu ya, argumentasi panjang yang menyakitkan, sikap laku fisik yang tidak menyenangkan, barangkali tidak secara nyata, tidak secara langsung ditunjukkan oleh Capricorn kepada pasangan. Terutama kalau misalnya ya, jika selama ini terbiasa ada permainan fisik di sana, ada pemukulan, misalnya gitu ya, ada jambakan, ada cakaran, misalnya penamparan. Karena ada ini kemungkinan permainan fisik ada ya, menjadi kebiasaan hubungan Capricorn dengan si pasangan, atau setidaknya dengan sengaja menekan mental. Ini memang agak keras nih, bisa hubungan ini ya agak keras dijalani, dilakoni, diperagakan oleh Aquarius. Nah, cuman nanti untuk dalam waktu sekarang atau dalam waktu dekat, seperti yang barusan Mari sampaikan ini tuh tidak secara langsung bisa terjadi gitu ya. Bahkan mungkin bukannya tidak secara langsung, tapi memang tidak terjadi. Lebih banyak di situ tuh pasifnya, gitu ya. Mau bagaimana memarahi, mau bagaimana maaf, memukuli misalnya. Soalnya di sini tuh nggak ada pertemuan, gitu ya. Nampaknya Mari bisa Aquarius di sini tuh agaknya menjauh, gitu loh, menjauh. Atau mungkin lagi nggak mood untuk marah-marah, nggak mood untuk bersikap kasar gitu ya, nggak mood menjadi algojo, nggak mood gitu loh ya. Di situ lebih kayak memang ada secara otomatis di sini tuh kayak Aquarius itu menjauh ya dari si pasangannya ini gitu ya. Makanya di situ tuh tidak ada suara memekakkan telinga si pasangan sahnya Aquarius ini nanti gitu ya, yang karena tidak ada bunyi yang keluar dari tenggorokannya Aquarius gitu ya. Nah, karena di sini tuh mungkin Aquarius juga agak-agak ngerasa capek lelah dalam aktivitas menekan atau merasa tertekan gitu ya, capek di situ, atau memang lagi tidak di situ atensinya Aquarius nanti ke si pasangannya ini tuh tidak ada atensinya, sedikit sekali atensinya karena sibuk ya, karena sibuk ngapain lah gitu ya, lebih banyak barangkali bercengkerama dengan selingkuhannya bisa jadi gitu ya, atau mungkin dia lebih kayak aktif di urusan sosialnya, aktif di pekerjaannya gitu ya, atau ngabisin waktu untuk hobinya, ngapainlah kayak gitu, sehingga tidak ada pertemuan, tidak ada koneksi antara Aquarius ini dengan si pasangan sahnya. Nah, seperti itu. Tapi apakah ini tuh ceritanya hubungan yang sudah saling meninggalkan? Jadi maksudnya apakah ini udah bercerai gitu ya? Nah, ataukah ini udah bilang deal-dealan bubar gitu ya? Jika ini ceritanya masih pacaran, bubar putus pacaran aja kita ya gitu ya, atau apa bahasa-bahasa yang menunjukkan bahwa ini sudah finish. Ini udah selesai. Nampaknya belum ada di situ. Kalaupun hanya ada ucapan-ucapan perpisahan di mulut saja itu. Kalau
dilihat secara garis besarnya, apakah memang ini peristiwa yang sudah selesai? Apakah ini hubungan yang memang sudah tidak akan dijalani lagi dengan yang begitulah ya, hubungan yang begitulah gitu. Nah, mari lihat masih main lagi nih gitu ya. Masih akan dijalani lagi ini gitu. Di bibir saja yang bilang enggak mau lagi aku sama kamu gitu. Nah, enggak mau lagi. Situ. Atau andaikan pun separah-parahnya kejadian, udah bunyilah palu pengadilan bilang untuk menggugurkan, mensahkan menggugurkan ikatan pernikahan. Tapi itu hanya di paper. Ya, tapi itu hanya putusan peradilan. Gitu. Memang bisa aja Aquarius pada akhirnya membebaskan diri dari relationship ini. Tetapi dilihat energi dari pasangan sahnya Aquarius. Nah, ini Pak Hakim yang bilang kami udah bercerai. Bibirnya Aquarius yang bilang kami sudah berpisah. Iya, aku akui, aku yang bilang pisah kemarin. Tapi aku nggak mau beneran pisah nih. Gitu. Aku masih tetap akan berusaha nih, gitu. Nah, situ ya. Aku masih akan tetap berusaha. Nah, situ ya. Aku masih tetap akan mencoba. Itu. Mungkin pasangannya Aquarius ini tuh tipe orang yang tidak gampang untuk berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain. Secara mental, dianya bukan orang yang gampang menerima perubahan. Gitu ya. Orang ini tipe yang terbiasa gitu. Dia telah terbiasa sebagai pasangannya Aquarius. Gitu ya. Sehingga kebiasaan itu tuh kayak mau diperpanjang lagi. Gitu ya. Walaupun mungkin di sana dia tidak berekspektasi terlalu tinggi gitu ya. Nah, hanya kayak meletakkan target, ya pokoknya masih ada koneksi, masih ada hubungan. Nah, itu bisa banget gitu. Ya. Sebisa mungkin lah dia akan mencoba untuk Aquarius ini menjadi bagian hidupnya dia menjadi hari-harinya Aquarius. Nah, di situ ya. Di situ. Jadi kayak yang tindakan untuk let's say minta maaf ya. Barangkali ya akan ada tindakan minta maaf untuk diberikan kesempatan bersama ya. Beberapa mungkin ya ndak ada drama minta maafnya. Ya langsung aja ngambil hati gitu ya. Memberikan ini dan itu dengan maksud dan tujuan untuk ngebahagiain Aquarius gitu ya. Ya dia tetap akan melakukan upaya untuk membebaskan dirinya dari apa tuh? Mari mau ngomong apa barusan? Kok Mari lupa? Pokoknya, oh ya. Dia akan melakukan usaha upaya untuk membebaskan dirinya dari kerinduan kepada Aquarius, gitu. Ya. Dia tetap berpegang pada konsep awal, pada konsep relationship ini, yaitu bersama, menghabiskan waktu, menghabiskan usia bahkan juga bisa di situ ya. Jadi dia walaupun dia punya freedom ya untuk kebebasan hidup tanpa Aquarius, tapi di sini energi pasangannya Aquarius, pasangan sahnya Aquarius ini dia nggak make kebebasannya dia itu. Ngapain bebas? Lah hidupku itu tuh sudah bersama dengan Aquarius. Gitu ya. Aku nggak bisa nih menggantikan Aquarius
di hatiku, di pikiranku. Nggak sanggup aku ngelihat wajah baru, nama baru nanti yang akan aku lihat, yang aku panggil sebagai pacarku kah, istriku, suamiku gitu. Aku nggak sanggup. Nah, kira-kira begitu nih ujar-ujar pasangan sahnya Aquarius ini. Jadi seperti ada mencoba ya, walaupun barangkali hubungannya tidak diminati oleh, hubungan bersama dengan dia tidak diminati oleh Aquarius, tapi dia tetap memberikan atensi, tetap akan ada kayak mencoba untuk berkomunikasi, mencoba untuk terjadinya pertemuan ya, mencoba ya berlaku kayak gimana lah seorang pasangan gitu ya. Jadi di sini bisa tidak berminatnya Aquarius ke dia untuk beberapa, ini tuh justru menjadi targetnya dia. Oke, kamu nggak berminat sama aku akan bikin kamu bisa minat sama aku gitu. Oh, kamu kurang nyaman dengan aku, oke, aku akan bikin kamu nyaman gitu. Oh, kamu mau cuekin aku? Enggak, aku akan coba narik perhatianmu di sana ya. Jadi kayak pasangannya Aquarius ini, pasangan sahnya Aquarius ini, dia tidak menerima apa adanya ya, dengan begitu saja situasi dan hubungan atau energi, sikap laku Aquarius ini ke dia. Dia tidak menerima begitu saja gitu ya. Dia akan melakukan hal-hal yang memungkinkan dia mendapatkan perhatian Aquarius ini. Dia akan melakukan hal-hal yang membuat Aquarius mau membangun, membentuk hidup bersama dengan dia, menjalani relationship dengan dia gitu. Walaupun beberapa bisa, oke, saat ini aku main solo aja, pokoknya status sebagai istri, sebagai suami, sebagai pacar dari Aquarius masih bisa aku miliki, ya udah, aku single fighter, aku main solo, oke, nggak apa-apa untuk sementara. Dia bisa gitu, daripada dengan orang lain atau daripada menjalani hidup berbeda seperti hidup yang belakangan ini dia jalani dengan kehadirannya Aquarius gitu ya. Itu justru kayak yang punya pengalaman baru, dianya enggak mau. Kalaupun ada pengalaman baru itu tuh tetap didampingi oleh Aquarius, bukan didampingi oleh orang lain gitu ya. Ada perubahan suasana, perubahan atau apalah gitu ya, tadilah pengalaman. Tapi itu semua hadir, itu terjadi semua, tetap energi Aquarius itu tuh hadir. Nah, di situ hadir ya. Dan walaupun tadi Mari katakan bahwa Aquarius bisa agaknya dingin sama si pasangannya ini, sama pasangan sahnya ini, tapi mari lihat dari adalah ya masa-masanya itu tuh agak yang membaik energinya Aquarius gitu ya. Kalau belum terjadi, nanti sebentar lagi 2-3 hari lagi setelah menyaksikan video ini atau seminggu berikutnya, ini tuh bisa memang agak-agak hangat Aquarius, setidaknya walaupun energinya bukan yang perilaku yang sangat baik, tapi setidaknya bisa di situ tuh ada hal yang baik lah ya yang dilakukan Aquarius ke dia. Cumannya itu bisa tidak terlalu panjang. Barangkali hanya 2 jam atau mungkin hanya 2 hari, 3 hari, terus kemudian ya cuek lagi
acuh lagi, abai lagi gitu di sana ya. Nah, ingat ya, apa Mari udah nyampein, sorry. Gini, belum tentu juga Aquarius ini tuh seperti yang Mari sampaikan tadi, bahwa Aquarius terbiasa main kasar ya. Belum tentu. Untuk beberapa Aquarius yang lain, ini tuh bisa memang tidak pernah mukul, tidak pernah maki, katakan gitu ya, tidak pernah merendahkan si pasangan sah ini dalam bentuk hinaan kata-kata. Tapi ini bisa Aquarius sering banget kesal sama dia. Minimal sering banget berpikiran negatif Aquarius ini tuh ke dia. Gitu ya. Memang mungkin tidak diekspresikan keluar. Hanya terpendam saja di dalam kepala atau tersimpan di dalam batin. Gitu. Ya. Tidak yang mencederai si pasangan sah ini terang-terangan gitu. Tidak pernah terlihat lebam-lebam, nggak ada goresan cakar berdarah gitu ya. Bisa ya. Nah, hanya saja ya gitu, sikap diam gitu ya, marah tapi kemudian diam, ngeblokir, kabur dari rumah misalnya begitu ya di sana. Nah, kemudian apakah Aquarius ini tetap masih berselingkuh di balik punggung si pasangan sah? Kalau Mari rasa ya masih. Gitu ya, masih. Atensinya Aquarius ini bahkan bisa dalam waktu sekarang atau dalam waktu dekat agaknya lebih banyak nih ke orang lain. Ya, yaitu ke selingkuhannya daripada ke pasangan sahnya ini. Di sana lebih banyak ya gitu. Jadi ini kelihatannya saat sekarang bukanlah masa fase yang konflik banget atau yang baik banget ya, bukan. Ini bisa di tengah-tengah nih, di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Cuman di tengah-tengah antara baik atau buruk, bukan di tengah-tengah hubungan yang buruk gitu. Bisa paham nggak sih? Jadi hubungan ini tuh kayak hubungan yang ya sesuai dengan judul ya, ini ada perselingkuhan kan, dimana sesuai dengan konteks Aquarius ya, yang Mari kita baca sebagai energi orang yang berselingkuh gitu dalam sebuah hubungan, kemudian di situ dibumbui dengan perselingkuhan. Itu kan bukan fase yang baik ya, itu kan udah masuk fase buruk. Hanya saja keburukan ini untuk saat sekarang atau dalam waktu dekat enggak yang semakin memburuk gitu loh, tidak yang semakin memburuk. Ya udah cukup ada label buruk aja udah gitu di sana ya, bukan yang terlalu nyaman untuk dijalani, setidaknya begitu menurut kedua belah pihaknya nih kalau Mari tangkap. Soalnya Aquarius pun lebih banyak nanti dia akan, kalaupun ada interaksi ya, ketika ada interaksi lebih banyak dia akan coba menahan emosinya dia, habis energinya menahan emosi ketika menghadapi atau berinteraksi atau ada keterkoneksian dengan si pasangan sahnya ini. Nah gitu. Jadi ada perasaan yang sama-sama bisa menilai ada kenegatifan gitu ya, sama-sama menilai ada problem, ada masalah nyata gitu.
di sana. Cuman masih tetap ada koneksi gitu ya. Belum benar-benar udah deh aku selesai sama kamu. Udah deh aku usaikan kisah kita. Belum. Di situ ya. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Aquarius, ada Leo, kemudian ada Virgo, ada Aries, Sagittarius, ada energi dari Cancer di sana, Taurus, Virgo, Capricorn, itu aja. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.